Baik, selamat pagi Pak Maroji. Jadi awalnya saya punya 27 perusahaan dikali 3 tahun, yaitu ada 81 sampel. Dari 81 sampel ini saya uji regresi linearnya ke SPSS. Datanya saya copy, lalu saya buat regresi linear untuk memunculkan dari unstandardized-nya atau nilai residunya. Setelah muncul, saya lakukan non-parametric test legacy dialog one sample QS untuk menguji residu ini apakah datanya terdistribusi normal, dan hasilnya yaitu data saya tidak kurang dari 0,05 Pak. Artinya data saya tidak terdistribusi normal. Lalu untuk melihat data-data mana saja yang outlier, saya melakukan analyze descriptive statistic explore. Dari residu ini saya lihat di box plot ini ada data-data yang nilainya outlier Pak. Baris-baris ini saya catat, lalu saya keluarkan dari data pengujian. Namun saya memilih untuk melakukan cara lain Pak untuk menghilangkan data outliernya. Kenapa? Kalau saya lakukan langsung di SPSS seperti ini, dan saya hapus, saya clear seperti ini, saya tidak tahu perusahaan mana yang saya hapus, dikarenakan saya perlu membuang data ini, sehingga saya melakukan pengujian secara manual di Excel Pak. Kenapa saya melakukan manual? Karena kalau saya tidak tahu perusahaan mana saja yang saya hapus, di bagian variabel manajemen laba itu ada data regresi juga, sehingga ketika perusahaan ini berkurang, saya harus melakukan persamaan regresi linear berganda ulang untuk mengetahui nilai A1, A2, dan A3-nya Pak. Jadi saya perlu mengetahui data mana saja perusahaan yang outlier gitu Pak. Jadi saya melakukan cara manual, yaitu pertama dengan saya melihat min-nya dari masing-masing variabel, lalu saya melihat standar, saya membuat rumus standar deviasi, itu standar dev S dari masing-masing variabel. Setelah diketahui, saya melakukan pengujian pada masing-masing variabel pada piutang, contohnya pada piutang pihak berelasi ini. Setelah diketahui min dan standar deviasinya, saya melakukan absolute datanya pada masing-masing nilai tahun. Setelah itu baru saya buat kriteria. Apabila absolute standardized-nya lebih dari 3, maka dia outlier. Jika tidak, maka tidak. Nah, setelah diketahui, maka akan muncul di masing-masing variabel itu data-data yang outlier Pak. Seperti ini, saya catat dan saya buang datanya. Seperti ini Pak. Bayan resort saya buang. Lalu ada barang multi juga. Nah, setelah dihapus, dia akan muncul outlier baru Pak. Seperti ini. Lalu perusahaannya juga saya hapus kembali, Golden Energy Mines, dan dia akan muncul lagi outlier baru seperti ini, dan seterusnya seperti itu Pak, sampai tidak ada lagi data outlier di masing-masing variabel Pak. Setelah outlier saya itu ada 19 perusahaan dengan dikali 3 periode tahun, yang menyisakan 57 sampel. Setelah itu saya uji kembali ke SPSS data ini, lalu ada residu lagi, dan saya uji non-parametric test Kolmogorov-nya dari nilai residu ini, sehingga data saya sudah terdistribusi normal Pak dari 57 sampel tadi.
datanya sudah melebihi 0,05, artinya data saya sudah terdistribusi normal. Seperti itu Pak cara saya mengetahui data outlier dan solusi dari data outlier yang saya punya sehingga data saya terdistribusi normal. Terima kasih Pak. Maaf Pak Maroji, tadi kepotong videonya, saya kepencet off. Saya lanjut Pak. Jadi saya menggunakan cara manual di Excel untuk mengetahui data-data mana saja yang outlier sehingga saya tahu perusahaan mana saja yang akan saya hapus. Kenapa saya melakukan manual? Karena kalau saya tidak tahu perusahaan mana saja yang saya hapus, di bagian variabel manajemen laba itu ada data regresi juga, sehingga ketika perusahaan ini berkurang, saya harus melakukan persamaan regresi linear berganda ulang untuk mengetahui nilai A1, A2, dan A3-nya, Pak. Jadi saya perlu mengetahui data mana saja perusahaan yang outlier gitu, Pak. Jadi saya melakukan cara manual, yaitu pertama dengan saya melihat min-nya dari masing-masing variabel, lalu saya melihat standar, saya membuat rumus standar deviasi, itu standar dev S dari masing-masing variabel. Setelah diketahui, saya melakukan pengujian pada masing-masing variabel pada piutang, contohnya pada piutang pihak berelasi ini. Setelah diketahui min dan standar deviasinya, saya melakukan absolute datanya pada masing-masing nilai tahun. Setelah itu baru saya buat kriteria. Apabila absolute standar dasnya lebih dari 3, maka dia outlier. Jika tidak, maka tidak. Nah, setelah diketahui, maka akan muncul di masing-masing variabel itu data-data yang outlier, Pak. Seperti ini, saya catat dan saya buang datanya. Seperti ini, Pak. Bayan resort saya buang. Lalu ada barang multi juga. Nah, setelah dihapus, dia akan muncul outlier baru, Pak. Seperti ini. Lalu perusahaannya juga saya hapus kembali, Golden Energy Mens, dan dia akan muncul lagi outlier baru seperti ini, dan seterusnya seperti itu Pak, sampai tidak ada lagi data outlier di masing-masing variabel Pak. Setelah outlier saya itu ada 19 perusahaan dengan dikali 3 periode tahun, yang menyisakan 57 sampel. Setelah itu saya uji kembali ke SPSS data ini, lalu ada residu lagi, dan saya uji non parametric test Kolmogorovnya dari nilai residu ini, sehingga data saya sudah terdistribusi normal Pak. Dari 57 sampel tadi, datanya sudah melebihi 0,05, artinya data saya sudah terdistribusi normal. Seperti itu Pak cara saya mengetahui data outlier dan solusi dari data outlier yang saya punya sehingga data saya terdistribusi normal. Terima kasih Pak.